Sebelum Desa Tapenpah terbagi dalam dua temukung besar. Ketemukan besar itu adalah Temukung Elurai dan Temukung Sunai. Kemudian dalam perjalanan waktu terbentuklah Desa Tapenpah. Namun ketika menentukan pilihan nama untuk menyatukan dua temukun ini, maka pilihan utama yang dilakukan oleh pendahulu dulu itu adalah di Bukit Tapenpah tadi, Tapenpah ini diberi nama. Yang artinya dalam bahasa Dawan itu Tapen melihat, Pah itu semua. Jadi Tapenpah artinya melihat semua. Saya ketua dari kaum disabilitas. Kekurangan saya adalah cacat di kaki. Yang saya merasakan sebelum Bapak Tumi ini semuanya itu baik. Tapi sampai Bapak Tumi ini lebih baiknya karena sebelum Bapak Tumi kami menenun di lopo masing-masing. Sampai Bapak Tumi membuat kami lopo kecil ini, jadi kami berkelompok menenun di sini, bisa melatih anak-anak yang belum bisa menenun di lopo ini. Pemimpin yang lama untuk kaum disabilitas tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah melibatkan kami. Mungkin mereka berpikir bahwa kami tidak mampu. Itu kekecewaan kami. Saya berterima kasih kepada pemimpin yang sekarang ini. Melibatkan kami, memperhatikan kami, menghargai kami, membentuk kami sebuah komunitas kaum difabel. Itu saya merasa bersyukur. Jadi kami kegiatan untuk yang sekarang saat ini kami membuat sapu lidi, pot-pot bunga, fence bunga. Di Desa Tapenpah, kenapa disetarakan dengan masyarakat biasa? Karena dari pemerintahan desa melihat kalau kaum marginal dan disabilitas, mereka bukan hanya sebagai orang yang berkekurangan, tapi mempunyai potensi dan bakat. Makanya mereka di desa sini selalu dilibatkan dalam segala kegiatan. Disetarakan. Literasi desa bagi kami itu sangat penting karena di dalam literasi desa itu kita bisa memberikan kesempatan kepada warga untuk boleh mengekspresikan bakat dan kemampuan masing-masing. Maka kita menghadirkan literasi untuk orang belajar mencintai budaya, orang belajar untuk melestarikan budaya. Lalu apa dampaknya untuk inklusi sosial? Di dalam kita melestarikan budaya itu tercipta bagaimana kita dalam keanekaragaman itu kita menyatu. Nah, kita menyatukan semua warga termasuk di dalamnya itu adalah kelompok-kelompok marginal, kelompok difabel sehingga kita tidak lagi ada perbedaan. Jadi keberpihakan kita terhadap kelompok itu tidak hanya sekedar memberikan belas kasihan, tetapi menyediakan ruang-ruang yang ada, wadah-wadah yang ada untuk boleh mereka secara berpartisipasi mengekspresikan bakat dan kemampuan mereka. Maka itulah kita jadikan desa ini sebagai desa inklusi. Kami dari Yayasan Pijat Timur Indonesia sebelumnya berdiskusi dengan Kepala Desa Tapenpah, Pak Tommy, untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan dalam membangun desa itu harus melibatkan seluruh warga masyarakat. Termasuk kita mendorong untuk melibatkan anak dengan perempuan, termasuk mereka yang penyandang disabilitas. Jadi waktu itu kita diskusi sama-sama, akhirnya kita menemukan satu istilah kesetaraan gender dengan sosial inklusi, sehingga kita sama-sama bersama pemerintah desa membuat perencanaan sama-sama bahwa wujud nyata desa inklusi itu adalah ada keterlibatan semua masyarakat. Tidak boleh satu orang pun ditinggalkan dalam kegiatan pembangunan. Semua masyarakat termasuk penyandang disabilitas, mereka juga diajak di setiap pertemuan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat desa. Kenapa? Karena dalam proses melibatkan kelompok penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus ini, kita mulai tingkatkan statusnya bukan saja kebutuhan khususnya, tetapi dia adalah orang spesial dan mereka mempunyai potensi khusus harus diberdayakan. Termasuk di dalamnya adalah mempunyai keterampilan-keterampilan khusus di dalam meningkatkan kapasitas. Tujuan jangka panjangnya adalah BUMDes-nya bisa jalan. Kan badan usaha milik desa harus memberdayakan semua usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga kalau seluruh proses itu berjalan dengan aman dan lancar, maka masyarakat Desa Tapenpah akan dia tumbuh mengikuti perkembangan, tapi tidak boleh terlepas dari akar adat budayanya.
Binimau Molo Metan adalah sebuah ungkapan filosofi untuk menyatukan 7 suku yang ada di desa. Ungkapan filosofi inilah yang menjadi landasan lahirnya ide dan gagasan atas inovasi literasi desa dan inklusi sosial yang tentunya berhubungan erat dengan adat istiadat. Sesuai dengan tujuan SDGs nomor 5 yakni Desa Kesetaraan Gender, tujuan SDGs nomor 10 yakni Desa Tanpa Kesenjangan, dan tujuan SDGs nomor 17 yakni Kemitraan Membangun Desa. Maka pemerintah Desa Tapenpa memberikan ruang kepada semua warganya untuk boleh berpartisipasi secara aktif di dalam membangun desa ini, dan tentunya tidak menghilangkan nilai-nilai luhur adat istiadat yang berlaku. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah lepaskan, dan ini terungkap di dalam filosofi Binimau Molo Metan.